Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asri Kilwadia dengan NIM 6125020. Saya dari kelas A Program Studi Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah statistik, maka saya akan menjelaskan tutorial tentang analisis UJT dua sampel saling bebas atau bisa disebut dengan Independent Sample T-Test. Pengertiannya, UJT untuk sampel saling bebas atau Independent Sample T-Test merupakan prosedur UJT untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus dan kasus yang diuji bersifat acak serta dengan satu kali proses pengukuran. UJT untuk sampel saling bebas itu menguji kemampuan generalisasi rata-rata data dua sampel yang tidak berkorelasi. Pada sampel-sampel berkorelasi biasanya terdapat pada rancangan penelitian eksperimen, sedangkan pada penelitian survei biasanya sampel-sampel yang dikomparasikan adalah sampel independen. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh studi kasus yang akan kita pakai pada percobaan UJT kali ini, yaitu ada seorang peneliti ingin mengetahui orientasi berprestasi pada mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Untuk itu, dilakukan penelitian survei untuk melihat apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Penelitian ini membuktikan apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita berdasarkan 100 sampel sebagai objek penelitian, masing-masing 50 mahasiswa pria dan 50 mahasiswa wanita yang dipilih secara random untuk diuji dengan menggunakan tes orientasi berprestasi, yang hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di kolom itu terdapat hasil tes mahasiswa pria dan 50 mahasiswa wanita. Jadi 50-50, keseluruhannya ada 100 hasil nilainya. Maka setelah itu mari teman-teman kita buka aplikasi SPSS-nya. Maka akan muncul variabel view seperti ini. Lalu lanjut pada kolom pertama, kolom 6, bagian pertama silakan diisi dengan prestasi. Lalu pada kolom kedua 6 bisa diisi dengan gender. Lalu pada label prestasi silakan diisi orientasi berprestasi, dan pada label gender diisi jenis kelamin mahasiswa. Karena di sini jenis kelaminnya kita ada dua, maksudnya di yang kita akan uji ini ada dua, yaitu pria dan wanita, maka pada value lurusnya jenis kelamin kita klik, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita isi pada value pertama label pria, lalu value lagi yang kedua yaitu wanita, labelnya wanita, lalu add, lalu klik OK. Setelah itu kita klik data view, lalu masukkan hasil tes pria 50 nilai itu ke bawah, lalu pada kolom gender isikan angka 1 sampai 50 ke bawah. Lalu selanjutnya di kolom prestasi kita masukkan hasil yang wanita, mahasiswa wanita 50 ke bawah, lalu di gendernya kita tulis angka 2 sampai 50 ke bawah. Lalu terlihat seperti pada tampilan ini. Setelah itu maka klik analyze, lalu klik compartments, lalu klik independent sample t-test. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu pada untuk orientasi berprestasi yang aslinya ada di kolom sebelahnya, klik ke kolom kotak sebelahnya. Lalu untuk gender diklik di bawah kolom yang grouping variable. Setelah itu kita klik deviant group, kita isi di grup 1 dengan angka 1, di grup 2 dengan angka 2, lalu klik continue, lalu klik OK, maka hasil akan keluar. Interpretasi output SPSS yaitu sebagai berikut. Dengan hasil ini, maka pada tabel grup statistik ditampilkan
jumlah responden pada masing-masing kelompok yaitu 50 mahasiswa, Maka hasilnya seperti berikut. Maka saya akan bacakan dari hasil interpretasi output SPSS-nya. Pada tabel grup statistik ditampilkan jumlah responden pada masing-masing kelompok yaitu 50 mahasiswa pria dan 50 mahasiswa wanita. Nilai rata-rata atau min orientasi berprestasi mahasiswa pria sebesar 68,1800, sedangkan rata-rata orientasi berprestasi mahasiswa wanita sebesar 61,1200. Adapun nilai standar deviasi untuk mahasiswa pria sebesar 8,38534 dengan standar error min sebesar 1,18587, sedangkan mahasiswa wanita memiliki standar deviasi sebesar 8,84940 dengan standar error min sebesar 1,25149. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, secara deskriptif dapat diketahui bahwa orientasi berprestasi mahasiswa pria lebih tinggi dibandingkan mahasiswa wanita. Pada tabel ini, Independent Sample T-Test ditampilkan hasil uji homogen, hasil uji T, Independent Sample T-Test, serta nilai signifikansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, analisis menggunakan uji homogenitas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. HO, varian orientasi berprestasi mahasiswa pria dan wanita adalah sama atau homogen. HA, varian orientasi berprestasi mahasiswa pria dan wanita adalah tidak sama atau tidak homogen. Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 0,077 dengan nilai signifikan sebesar 0,782 karena nilai signifikan 0,782 itu lebih besar dibanding 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varian kedua kelompok adalah homogen, sehingga analisis selanjutnya menggunakan baris equivalence assumptions. Yang kedua, analisis menggunakan uji T, Independent Sample T-Test. Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan memberikan nilai T hitung dengan T-tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Jika T hitung lebih besar dibandingkan T-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan juga jika T hitung lebih kecil dibandingkan T-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Nilai T-tabel diperoleh berdasarkan derajat kebebasan sebesar 98 pada taraf signifikan 5%, yaitu sebesar 1,984. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil T hitung sebesar 4,095 karena 4,095 ini lebih besar dibandingkan 1,984, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan orientasi berprestasi yang signifikan antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Berdasarkan perbedaan tersebut juga terlihat dari nilai rata-rata min masing-masing kelompok, yaitu 68,1800 pada mahasiswa pria dan 61,1200 pada